adik-adik kabarnya di rumah? Pasti sehat-sehat kan ya? Pasti dong. Kak Ambar hari ini gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kak Dila juga kabarnya luar biasa. Ya kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah hari ini kita mau ngapain sih Kak? Hari ini kita mau sekolah minggu lagi adik-adik. Oh iya benar, kita mau sekolah minggu lagi. Kita ibadahnya online lagi ya adik-adik. Masih tetap online. Iya, tapi semoga adik-adik di rumah nggak bosen ya, karena kita beribadahnya bersama-sama meskipun secara online di rumah masing-masing. Nah sekarang sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita mau berdoa dulu kali ya Kak. Iya. Ayo kita berdoa dulu ya adik-adik. Sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa bangun dari tidur kami semalam di dalam keadaan baik dan juga sehat Tuhan. Tuhan, di sini anak-anak-Mu sebentar akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir, tuntun kami Tuhan, berkati kami untuk sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya juga berkati buat adik-adik yang ada di rumah sehingga mereka bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik sekarang kita bangkit berdiri dulu ya. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian, judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Tahu kan ya lagunya? Pastinya tahu ya. Iya. Nyanyinya yang semangat ya adik-adik. Sambil pakai gerakannya ya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita nyanyi sekali lagi. Lebih semangat ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah sekarang kita akan membaca ayat Ayat hafalan, hafalan. Nah adik-adik, ayat hafalan kemarin dari Filipi 4 ayat 7.
Ada yang udah hafal belum adik-adik? Hafal dong. Pastinya udah hafal dong ya Mbak ya. Iya, betul Nah sekali. sekarang kita mau ngapalin bareng-bareng ya. Kita ucapkan bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Gimana adik-adik? Udah pada hafal kan? Sudah dong ya, kita ulang sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yeay. Wah, hebat-hebat semua nih Hebat. adik-adik di rumah. Sekarang kita mau angkat satu pujian lagi nih Kak. Judulnya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Adik-adik tahu kan ya lagunya? Pastinya tahu dong. Ya, kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Kita ikrarkan bersama-sama. Yuk Kak. Yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Wah, luar biasa ya adik-adik Tuhan Yesus kita. Bener gak Kak? Pastinya Kak, sangat luar biasa Tuhan Iya, Yesus kita. meskipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan Yesus tidak pernah pergi ya Kak dalam hidup Iya kita. Kak Dela. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik tahu nggak sih, minggu-minggu ini kita baru saja merayakan apa coba? Merayakan apa ya adik-adik? Merayakan apa Kak? Oh iya, merayakan Paskah. Paskah. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya adik-adik karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dan membebaskan kita umat manusia dari dosa. Nah, sekarang kita mau sambut pujian tanda paku di kaki dan tangan. Adik-adik tahu ya lagunya, kita mau
meresponi lagu ini, kita mau mengingat lagi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan kita harus percaya. Oke, semuanya? Oke. Ya, kita mau angkat pujian itu ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Seperti yang dibilang oleh lagu ini, adik-adik, firman Tuhan kita kali ini juga akan berkaitan dengan pujian kali ini. Jadi adik-adik harus menyimak dengan baik ya, agar adik-adik mengerti kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mariam. Ya, silakan Kak Mariam. Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat bertemu kembali. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sekarang adik-adik semuanya duduk manis ya. Nah, semuanya duduk manis, buka telinganya ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca kitab suci, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Tuhan yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Tuhan. Pada saat ini kami bersama adik-adik kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi mulut hamba-Mu, urapi adik-adik kami, sehingga pada saat ini adik-adik kami bisa konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan singkirkan roh jahat di sekelilingnya, sehingga kami semua dapat siap untuk mendengarkan dan dapat konsentrasi pada saat ini. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, kiranya apa yang disampaikan melalui video pada saat ini dapat diterima oleh adik-adik kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan, hamba-Mu ucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Nah, adik-adik sekarang semuanya sudah siap kitab suci belum? Nah, kalau sekarang adik-adik sudah siap kitab suci, mari kita buka kitab sucinya. Kita buka dari Yohanes. Ayo dibuka semuanya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya, buka Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Begini firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang diri kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia sendiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Inilah firman Tuhan pada saat ini, adik-adikku semuanya. Firman Tuhan pada saat ini diberi judul percaya atau ragu-ragu. Nah, adik-adik sekarang duduk manis. Adik-adik silakan melihat video cerita singkat yang akan ditampilkan pada saat ini. Stories of the Bible. Jesus appears to Thomas. What? Heyo! Rah! Jesus appeared to his disciples to show them that he was alive. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. Hey, Thomas! Later, the disciples told Thomas, "We have seen the Lord." But Thomas said, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." 8 days later, the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Oh, hey guys. "Peace be with you," he said. Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." Thomas said, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Nah, adik-adik, tadi sudah melihat videonya belum? Nah, sekarang Kakak Mar mau tanya nih. Nah, yang tadi sudah memperhatikan, sudah melihat video dengan baik. Siapa murid Tuhan Yesus yang tidak percaya? Ayo, siapa yang tidak percaya? Iya, betul, Thomas ya. Kenapa Thomas tidak percaya ya? Karena Thomas bilang, "Sebelum aku melihat tanda paku di tangannya Tuhan Yesus sama yang tombak yang menancap di lambung, dia tidak akan percaya." Nah, akhirnya Tuhan Yesus datang, baru setelah melihat Thomas percaya. Boleh nggak adik-adik seperti Thomas? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita harus tetap percaya. Kenapa? Tuhan sudah memberi kita kasih karunia. Tuhan setelah rela untuk disalib, untuk menebus dosa kita. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita perlu bergembira karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan nanti Tuhan Yesus akan menyiapkan bagi kita tempat yang begitu indah. Siapa yang ingin mengikut Yesus? Kakak juga ingin mengikut Yesus loh. Ya, siapa yang tidak ingin mengikut Yesus? Bagaimana caranya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Ayo, siapa yang tahu caranya bagaimana? Iya, rajin beribadah. Pertama percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin baca kitab suci, jangan lupa rajin berdoa, saling mengasihi sesamanya ya. Nah, inilah firman Tuhan pada saat ini tuh adik-adikku semuanya. Di sini ada ayat hafalannya, nanti di rumah dihafalin. Sekarang buka tuh kitab sucinya. Tadi kan sudah ya, dilihat sekarang. Yohanes
20 ayat 29. Nah, kata Yesus kepadanya, ya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Ya, lagi. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, berbahagialah adik semuanya yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semuanya. Nah, itu adik-adik firman kita hari ini. Jadi kita harus tetap percaya ya kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Selamat orang yang tidak Melihat tapi percaya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Adik-adik siapkan persembahannya, taruh di amplop yang sudah disediakan gereja, lalu nanti minta tolong orang tua untuk antarkan ke gereja ya. Oke, sambil mengiringi persembahan kita kali ini, kita mau angkat pujian Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi ya, supaya semangat nyanyinya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, sekarang kita akan berdoa. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk terus percaya kepada Engkau dan tetap mengimani apa yang telah kami percayai ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau yang berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Engkau juga memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Engkau jauhkan dari segala yang jahat. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam, baik itu di NTT maupun di sekitarnya. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati mereka, Engkau yang selalu memberikan mereka penghiburan serta kekuatan, dan biarlah mereka bisa terus merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kondisi yang sulit ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pandemi yang sampai saat ini juga belum berakhir. Kiranya Engkau yang menguatkan kami masing-masing, Engkau yang memberikan kami penghiburan agar kami bisa saling menguatkan satu sama lain, bisa saling membantu satu sama lain, sehingga kami bisa sama-sama memerangi virus ini Tuhan. Kau juga berkati orang tua kami, keluarga kami, biarlah mereka bisa sehat selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau bawa dalam doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk pembaharuan pengakuan iman rasuli. Sikap yang tegap ya adik-adik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk pengutusan dan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, itu dia adik-adik ibadah kita hari ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk terus percaya kepada Tuhan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, saat ini kita mau undang Buyam untuk bersama-sama dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.